Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas lagi nih soal tentang nifas, sudah masuk part yang kedua. Nah, kalau kalian belum lihat part yang pertama, bisa kalian lihat dulu karena ini lanjutannya yang kemarin ya. Oke. Soal yang pertama, Nyonya K, P2, A0, AH2 melahirkan secara normal 4 hari yang lalu. Datang ke PMB. Ya, ini kasusnya di PMB ya, teman-teman. Dengan keluhan nyeri di bekas luka jahitan. Hasil pemeriksaannya tensi 120/70 normal, suhu 36,5 juga normal, produksi ASI-nya sudah ada, TFU 3 jari di bawah pusat. Oke, 4 hari TFU 3 jari di bawah pusat itu normal atau enggak, teman-teman? Normal ya. Lokeanya berwarna merah kecoklatan dan berisi lendir dan juga darah. Jenis lokea ini disebut dengan A. Lokea alba, B. Lokea serosa, C. Lokea sanguinolenta, atau D. Lokea rubra. Kalau 4 hari terus lokeanya berwarna merah kecoklatan, ini masuknya ke lokea apa? Bisa kalian pause dulu untuk jawab soal pertanyaan nomor 1. Oke, berarti jawabannya yang C ya teman-teman, lokea sanguinolenta. Nah, lokea sanguinolenta ini kan dibagi jadi beberapa tahapan nih lokea, teman-teman. Ini ada pembahasannya nih. Lokea pada masa nifas ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Kita bisa singkat menjadi rusa seba. Lokea rubra ini muncul di hari 1 sampai ke hari kedua, terdiri dari darah segar dan juga sisa selaput ketuban. Ini biasanya warnanya merah segar ya teman, merah segar. Terus lokea sanguinolenta, ini soal yang tadi, ini di hari ke-3 sampai hari ke-7 berwarna merah kecoklatan, berisi darah dan juga lendir. Kalau yang hari pertama ini identiknya warna merah segar, kalau yang hari ke-3 sampai hari ke-7 ini identiknya warna merah kecoklatan. Terus isinya juga udah beda ya teman-teman. Kalau yang pertama sisa selaput ketuban, kalau yang kedua sudah berisi darah dan juga lendir. Lanjut, lokea serosa. Ini muncul ke hari 7 sampai hari ke-14. Berwarna kuning kecoklatan, lebih sedikit darah dan lebih banyak serum. Berarti semakin lama warnanya akan semakin memudar ya. Yang pertama rubra 1 sampai ke-2 merah segar, sanguinolenta 3 sampai 7 merah agak kecoklatan, serosa 7 sampai 14 hari kuning kecoklatan. Yang terakhir lokea alba. Ini di 2 sampai 6 minggu berwarna putih. Mengandung leukosit, selaput lendir dan juga serviks dan serabut jaringan yang mati. Oke, kalau gampangnya bisa kita singkat kayak tadi aku bilang ya teman-teman. Jadi rusa seba, lokea rubra, sa sanguinolenta, C serosa, A alba. Rubra ini hari ke-1 sampai 2 merah segar, sanguinolenta 3 sampai hari ke-7 merah kecoklatan, serosa kuning, alba putih. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor kedua. Bidan melakukan kunjungan nifas pada Nyonya L yang sudah melahirkan 4 hari yang lalu. Ini masuk ke KF berapa teman-teman? 4 hari yang lalu. KF 2. Kalau KF 1 dari hari pertama sampai hari ketiga. Mengeluh nyeri perut dan masih keluar darah dari jalan lahir yang cukup banyak. Wah, ini masuknya patologi ya teman-teman kalau keluar darah yang cukup banyak. Terus badan terasa lemas, hasil pemeriksaannya tensinya 100/67, ini udah agak sedikit menurun ya. Suhu 36, nadi 100, nadinya masih normal. Kontraksi uterus teraba lembek. Tampak keluar darah yang cukup banyak dari jalan lahir. Diagnosa kasus di atas adalah
Yang A, perdarahan postpartum primer, B, perdarahan postpartum sekunder, atau C, perdarahan porperium. Oke. Ini 4 hari masuknya ke perdarahan apa teman-teman? Kalian jawab dulu ya. Nah, jawabannya perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum, nggak ada pembahasannya. Nah, ini perdarahan postpartum ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama ada postpartum primer, yang kedua ada perdarahan postpartum sekunder. Nah, kalau perdarahan porperium ini maksudnya ya ini perdarahan porperium ini nifas. Jadi masih kurang spesifik ya teman-teman. Nah, kalau perdarahan postpartum primer ini terjadi dalam 24 jam pertama. Sedangkan kalau perdarahan postpartum sekunder terjadi setelah 24 jam. Nah, ini soalnya kan melahirkan 4 hari yang lalu. Berarti ini masuknya ke perdarahan postpartum sekunder. Oke, aku ulang lagi. Nah, kalau perdarahan postpartum primer ini terjadi pada 24 jam pertama setelah melahirkan atau setelah anak lahir. Ini perdarahan postpartum primer sering juga disebut dengan early postpartum hemorrhage. Sedangkan kalau perdarahan postpartum sekunder ini terjadi antara 24 jam atau setelah 24 jam dan 6 minggu setelah anak lahir. Berarti setelah itu ya, kalau primer dalam 24 jam, kalau postpartum sekunder setelah 24 jam sampai 6 minggu setelah anak lahir. Untuk penyebabnya sendiri ini bisa karena apa teman-teman? Perdarahan dalam masa nifas. Nah, benar, bisa karena adanya atonia uteri. Terus bisa juga karena adanya laserasi. Bisa juga karena ada retensio plasenta. Nah, ini ketika MAK-nya mungkin kurang maksimal. Bisa juga karena sisa plasenta. Ini kan hampir sama ya, retensio sama sisa plasenta ya teman-teman. Dan penyebab terakhir yaitu kelainan pembekuan darah. Sudah paham ya berarti teman-teman? Perdarahan postpartum primer dan juga perdarahan postpartum sekunder itu bedanya apa aja. Nah, aku mau bahas lagi nih kalau penyebab perdarahan dalam persalinan itu. Nah, penyebab perdarahan postpartum ini juga sering kita sebut atau kita singkat menjadi apa teman-teman? 4T. 4T ini terdiri dari apa aja? Ya, yang pertama ada tonus. Tonus ini berkaitan dengan kontraksi. Kalau kontraksinya bermasalah menyebabkan apa teman-teman? Ya, menyebabkan atonia uteri. Lanjut, ada trauma. Ini karena adanya robekan jalan lahir. Yang ketiga apa? Ya, tisu. Tisu ini karena adanya retensi plasenta atau adanya sisa plasenta. Nah, itu makanya ketika manajemen aktif skala 3 kita harus maksimalkan. Dan T yang keempat ada trombin. Ini merupakan kelainan pembekuan darah. Seperti itu ya. Lanjut soal yang nomor 3. Nyonya A, P1A0 AH1 melahirkan secara normal 1 jam yang lalu di puskesmas dan saat ini akan dilakukan roaming in dengan bayinya. Dokter kemudian memberikan resep vitamin A pada Nyonya A. Berapakah dosis yang dibutuhkan? Nah, ketika ibu postpartum kita wajib memberikan vitamin A nih segera setelah melahirkan. Itu dosisnya 2 kali ya teman-teman. Nah, dosis yang dibutuhkan ini berapa? 200.000 intraunit atau 100.000 intraunit atau 300.000 atau 250. Kalian jawab dulu ya.
Ini jawabannya yang 200.000 intraunit atau yang kapsul merah. Kalau 100.000 ini yang kapsul apa teman-teman? Ya, kapsul biru. Ada pembahasannya ya. Vitamin pada masa nifas ini belum semuanya, cuma aku sebutkan yang beberapa aja. Yang pertama ada vitamin A kapsul merah 200.000. Ini kurang nolnya 1 intraunit. Nah, kenapa sih harus diberikan vitamin A kapsul merah pada ibu postpartum segera setelah melahirkan, dan satu lagi setelah 24 jam, berarti kan 2 kali ya diberikan, segera sama selang 24 jam. Ini berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan pasca persalinan dan meningkatkan kualitas ASI. Selanjutnya ada FE atau tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini tetap kita berikan ya teman-teman sampai ibunya sudah melahirkan. Nah, ini fungsinya untuk menambah zat gizi dan mencegah anemia. Minimal diberikan sampai 40 hari postpartum. Mengingat karena ketika persalinan ibu tentu sudah jelas mengeluarkan darah yang cukup banyak ya teman-teman. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini dosisnya bisa 100 mg sampai 120 mg per hari. Ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu menyusui dan meningkatkan kadar vitamin C dalam ASI. Dan yang terakhir ada kalsium. Kalsium ini dosisnya 1300 mg. Berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, mendukung tumbuh kembang bayi, dan mengendalikan tekanan darah. Ingat berarti ya, pas kayak waktu kehamilan nih, kenapa sih ketika ibu hamil harus kita berikan kalk atau kalsium. Ini fungsinya juga sama untuk mengendalikan tekanan darah, untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Oke. Nah, sekian teman-teman pembahasan soal kali ini. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar tentang lokea pada masa nifas, ada rusa, seba, terus ada perdarahan pada masa nifas. Kita sudah juga belajar tentang 4T, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang vitamin pada masa nifas. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan mohon maaf kalau misalnya suara saya kadang agak berhenti dan kualitas suaranya kadang naik turun. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.